Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Agustin dari kelas 1 BD dan yang saya hormati Ibu Francisca Uli selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan aset bangsa. Pancasila merupakan asas dasar negara Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Jadi antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1900 khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara. Habibie dalam orasi ilmiahnya di Balai Sidang Universitas Indonesia, UI, Depok, Jawa Barat, Selasa 25/6/2019. Presiden ketiga Indonesia Baladudin Yusuf Habibie menyatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aset negara yang harus dipertahankan. Menurutnya kedua hal tersebutlah yang menjadi solusi dari segala masalah beragam di tanah air. Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah aset bangsa ini. Kita tidak dapat membedakan suku, bangsa, dan ras. Meskipun setiap individu memiliki kebebasan dalam berserikat dan memeluk agama masing-masing, namun masyarakat harus saling menghargai dan menghormati. Menekankan sebagai warga negara Indonesia, sejatinya masyarakat tidak mengembangkan paham-paham yang bertentangan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tidak ada satu agama pun yang mengembangkan paham-paham kekerasan itu. Jangan dikembang-kembangkan dan jangan diada-adakan. Paham-paham yang bertentangan yang dimaksud itu ialah berdasarkan Draft Perpu Ormas bagian penjelasan, pasal 59 ayat 4 menyebutkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain adalah ajaran ateisme, komunisme, dan Marxisme. B.J. Habibie dalam pidatonya mengatakan, segala sesuatu kebiasaan dan aktivitas yang dilakukan sebaiknya didasarkan pada asas Pancasila. Sebab para pendiri bangsa menugaskan masyarakat untuk membuat karya-karya yang bermanfaat. Kita ditugaskan untuk membuat karya nyata dalam menghormati segala perjuangan dalam pendiri bangsa. Banyak masalah yang belum terselesaikan dan harus diperbaiki dan itu menjadi tugas kita, sambungnya. Merealisasikan nilai-nilai Pancasila tuturnya yang menjadi hal yang penting demi kemaslahatan masyarakat. Pancasila merupakan modal dan kekuatan bangsa untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Menurut wacana di atas, apakah kedudukan Pancasila dalam konteks bernegara di Indonesia? Berdasarkan wacana tersebut, Pancasila adalah aset bangsa yang harus dipertahankan karena memiliki kedudukan paling tinggi, menyangkut posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum nasional, karena nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Dan menurut wacana di atas, apakah Pancasila bisa dikategorikan sebagai living ideologi? Bisa, karena Pancasila merupakan ideologi yang hidup dalam setiap tekad dan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kita sebagai masyarakat Republik Indonesia diajarkan nilai-nilai luhur bangsa. Masyarakat mampu berpegang pada Pancasila dengan adanya nilai-nilai norma yang dijadikan Pancasila bisa berkategori living ideologi. Apakah saudara sudah menemukan bukti bahwa Pancasila telah dilupakan? Saat ini sudah banyak ditemui di dunia nyata maupun di dunia maya. Kurangnya keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah yang kurang merasakan pelayanan yang memuaskan, bahkan dalam kasus kriminal yang mengusik rasa keadilan Republik seperti terkuaknya kasus atau terbongkarnya praktik pemberian fasilitas istimewa kepada narapidana koruptor di lapas Sukamiskin dengan memberikan uang suap.
Jadi yang saya maksud bukti dari Pancasila telah dilupakan ialah dinamika keadilan di Indonesia. Terkadang adanya oknum yang membiarkan yang memenangkan. Yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, yang menjadikan rakyat menengah ke bawah merasa tidak mendapat keadilan seperti dalam nilai Pancasila sila kelima. Apakah saudara dapat menemukan bukti bahwa mahasiswa telah melupakan Pancasila? Bukti bahwa mahasiswa telah melupakan Pancasila terbukti dengan adanya kasus-kasus pelanggaran seperti bentrok tawuran, dan adanya mirisnya sampai terjadinya kasus mahasiswa yang tidak ada rasa empati terbukti secara sah membunuh seorang wanita selaku dosennya sendiri di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas UMSU, membuktikan bahwa nilai-nilai norma Pancasila telah dilupakan sehingga terjadinya kasus tersebut. Apakah menurut saudara Pancasila dapat diganti? Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari sumber hukum. Semua hukum dasar nasional di Indonesia mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Karena Pancasila adalah rumusan negara yang di dalamnya terkandung beberapa tujuan negara. Dan jika Pancasila dirubah, maka akan mempengaruhi tujuan bangsa serta aspek kehidupan. Ini adalah analisis yang saya dapatkan. Pada wacana tersebut, Habibie dan orasinya ilmiahnya di Balai Sidang Universitas Indonesia dapat dianalisis bahwa masalah yang dihadapi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan aset negara yang harus dipertahankan. Karena kedua hal tersebutlah yang mampu menjadi solusi dalam segala masalah keragaman di tanah air. Adanya gagasan pemerintah dalam rangka pengelolaan aset negara merupakan sebuah hal yang memang perlu dilakukan. Namun dasar hukum atas pengelolaan aset negara masih parsial. Kesulitan khususnya bagi pemerintah dalam upaya melakukan pemberian aset negara. Oleh karena itu, adanya suatu undang-undang khusus untuk mempertahankan aset negara merupakan suatu kepentingan saat ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan ialah segala dasar sesuatu sebaiknya didasarkan pada asas Pancasila, sebab para pendiri bangsa menugaskan masyarakatnya untuk membuat karya nyata yang bermanfaat dan terus menjaga apa yang sudah menjadi harta dari negara kita, Indonesia ini. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, kita juga ditugaskan untuk membuat karya nyata sehingga Pancasila tidak dianggap hanya sebuah peraturan, namun direalisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam menghormati segala perjuangan para pendiri bangsa. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata atau mengenai sumber-sumber yang saya dapatkan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.